para suster, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Perayaan Ekaristi hari ini akan dipimpin oleh Pastor David Paulus OFM Konventor. Mari kita mengambil bagian dalam perayaan ini dengan bersama-sama menjaga keheningan. Kita awali dengan lagu pembuka. Biasanya kesombongan akan segera mengikuti. Namun pada hari ini kita diajak untuk melihat, melintasi kebanggaan diri tersebut dengan melihat ke dalam diri kita, di mana kesuksesan itu berasal bukan karena melulu kekuatan kita, tetapi juga karena campur tangan Tuhan. Maka tidak ada tindakan lain kecuali bersyukur, menyangkal diri, dan berserah seutuhnya kepada Allah. Dengan demikian kita akan mendapat kesuksesan yang sangat luar biasa, yaitu nama kita tercatat di surga. Dan dalam Ekaristi ini kita mohon keselamatan jiwa kepada Tuhan bagi arwah Ibu Agnes Francisca Sri Hidayati yang telah dipanggil Tuhan 3 tahun yang lalu. Semoga segala
bersama Allah dan Roh Kudus. Dan juga kita berdoa supaya bersyukur bersama keluarga Bapak BF Bang Janaro dengan ibu berusia duka atas ulang tahun perkawinan yang ke-10. Semoga keluarga kita ini tetap hidup rukun, langgeng, dan anak-anak dalam keluarga selalu dalam bimbingan Tuhan serta diberikan kesehatan. Menyadari segala kelalaian, kelemahan, dan keberdosaan kita, maka kita mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa,
semoga kami pun selalu rela dan siap sedia menjadi utusan untuk mewartakan damai sejahtera bagi setiap orang yang kami jumpai, sehingga semakin banyak orang beriman kepadamu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Bersukacitalah bersama dengan Yerusalem, bersorak-sorailah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiralah bersama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya, supaya kamu menghisap dari susu yang menyegarkan dan menjadi kenyang, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang keras. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya Aku mengalirkan kepada Yerusalem keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seorang yang dihibur ibunya. Demikianlah kamu akan kuhibur. Kamu akan kuhibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah
menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, aku sekali-kali tidak mau berpegang selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, dan bagi semua orang yang menjadi milik Allah, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Saudara-saudara, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai rohmu. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, Kalau kamu memasuki suatu
Tetapi jika tidak, salahmu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Tetapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga kedua kamu yang mendekat pada kaki kami bebaskan di hadapanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Sesudah menyelesaikan perurusannya, dan 70 murid itu kembali dengan mengira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takut kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takut kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, selamat pagi kita semuanya. Semoga kabar baik. Amin. Saudara-saudari, hari ini kita mendengar bagaimana Tuhan Yesus mengutus 70 murid. Diutus untuk apa? Tentulah untuk mewartakan kabar gembira keselamatan kerajaan Allah sudah dekat. Mengapa Tuhan Yesus sebelum mengutus 70 murid ini memberikan persyaratan? Dan persyaratannya ini tidak main-main. Jangan membawa uang atau pundi-pundi. Jangan membawa sepatu ataupun kasut. Jangan membawa pakaian. Semuanya ini adalah kebutuhan yang sangat penting secara manusiawi. Namun dengan persyaratan keutusan ini, Tuhan Yesus mau ke-70 murid yang diutusnya ini menjadi manusia baru. Manusia yang bisa mengalahkan kemampuan pribadi, mengalahkan pikiran kebutuhan pribadi. Ada warta keselamatan kerajaan Allah yang sudah hadir dan tetap hidup, tidak terganggu, tidak terlambat, dan tidak terhambat. Dengan kata lain, Tuhan Yesus menempa para murid ini semua untuk lebih tahu mana yang penting dan mana yang terpenting. Dan mereka laksanakan dengan baik. Tugas perutusan ini juga
semua orang yang dibaptis yang percaya kepada Kristus. Kadang-kadang tugas perutusan ini tidak enak. Sebagai contoh, selesai masa periodisasi para pastor, ada perpindahan tempat pelayanan. Pastor si A dipanggil oleh pimpinan dan dewannya, "Pastor, kamu ditugaskan melayani paroki ini ya, SK menyusul," katanya. Sejenak pastor itu akan berpikir dan diam, lalu berkata, "Tidak ada tempat yang lain. Kenapa di tempat kampung-kampung? Adakah di sana jaringan? Adakah wifi di pastoran? Mobil apakah yang ada sebagai pelayanan?" Dia lupa bahwa apa yang penting dan terpenting dalam tugas perutusan. Dan itu pasti ada di antara kami para pastor, juga para suster dan bruder. Walaupun tidak berani mengungkapkan dalam hati, pasti ada. Begitu juga dengan bapak dan ibu. Sebagai bapak, ibu, keluarga Katolik, kita sering jalan-jalan dan lebih sering lagi mengikuti pesta. Biasanya kalau kita ikut pesta ke salon 2 jam, make up 1 jam, memilih baju kebaya setengah jam, semprot parfum kiri kanan muka belakang, berkaca 1 jam. Apakah saya terlihat lebih muda 10 tahun? Bapak-bapak semir sepatu setengah jam, ibu-ibu merendeknya 1 jam. Tapi setelah mau berangkat ke pesta dengan apa itu, rambut di belakang senggol apa, sanggul yang sebesar tampah beras, sudah rapi semua, sudah necis semua. Apakah kita semua mengalunkan rosario di leher kita? Kita lebih cenderung dengan perhiasan-perhiasan, cincin setengah kilo, entah itu emas, entah itu tembaga, yang penting cincin ada. Padahal seandainya kita menyadari, saya ibu-ibu Katolik, saya bapak-bapak Katolik, kalau sakit, kalau rosario, hal yang sangat sederhana, tidak mungkin kita lupa. Itu juga menunjukkan bahwa kita menerima tugas perutusan kepada sesama kita. Coba perhatikan, pada saat kita melihat seseorang memakai kalung rosario, dalam pikiran kita Katolik, saudara, sahabat, seiman, kita merasa nyaman. Pada saat kita melihat seseorang memakai kalung salib,
dan jalan yang sangat luar biasa istimewa kepada orang yang mau menjadi saksi kerajaan Allah. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan kita disibukkan, jangan kita dipusingkan oleh hal-hal yang bisa membuat nama kita disingkirkan dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Menanggapi sabda Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang Bapa. Saudara-saudari, kita adalah umat yang dikasihi Allah. Marilah kita berdoa kepada-Nya supaya dilimpahi perdamaian, persatuan, dan rekonsiliasi. Marilah kita mohon kepada-Nya. Bagi gereja tubuh Kristus yang satu, semoga kita sebagai warga gereja selalu toleran satu sama lain dan menghargai orang lain serta pendapat mereka agar tetap bersatu walaupun berbeda-beda. Bagi perdamaian dunia, semoga para pemimpin bangsa-bangsa semakin gigih berjuang menghentikan kerokaan senjata. Semoga mereka mengesampingkan kejayaan bangsanya sendiri serta kehausan untuk berwibawa dan berkuasa. Semoga negara-negara maju berhenti menguasai serta menghisap negara-negara berkembang. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, semoga keluarga-keluarga Kristiani hidup dalam damai dan kasih. Semoga angkatan tua dan angkatan muda berusaha untuk saling memahami dan menghargai, serta saling memberi kesempatan. Bagi kita semua, semoga kita semua menjadi semakin rela untuk terbuka satu sama lain. Semoga kita terbuka juga bagi masa depan untuk membangun bersama dunia yang lebih baik. Tempat Allah dapat memberi perdamaian kepada kita. Doa menyambut pesta 50 tahun paroki Santo Fransiskus Assisi pada bulan Medan. Allah Bapa kami di surga, kami memuji dan bersyukur kepadamu atas segala
bersama keluarga Bapak Bebek Bajan Nahor dan Ibu Lurusi dan Utara yang pada tanggal 4 Juli yang lalu merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10. Semoga janji perkawinan yang telah mereka ucapkan di hadapan Allah selalu hidup dan menggema di hati mereka dan di dalam keluarga mereka. Dan anak-anak Engkau berikan berkat dan kesehatan. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa dan permohonan kami yang kami haturkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Kudus, terimalah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga kami kau satukan dengan putra-Mu, sehingga dalam diri kami terdapat tanda-tanda milik Tuhan, yaitu cinta kasih dan damai sejahtera bagi semua orang. Sebab Dialah Tuhan kami ini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan tangan Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus. Melalui Dia, Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai Juru Selamat dan Penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh Santa Maria. Oleh sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami mengagungkan kemuliaan-Mu sambil bernyanyi. Kudus, 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 Terimalah dan makanlah
doa dan harapan kami dengan penuh kasih. Dan kami mohon teguhkanlah kami dalam melaksanakan keutusan-Mu untuk mewujudkan kerajaan-Mu di dunia ini, sambil terus mengharapkan datangnya kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman Minggu 6 Juli 2025, hari Minggu biasa yang ke-14. Minggu depan 13 Juli 2025, hari Minggu biasa yang ke-15. Petugas liturgi adalah lingkungan Santo Antonius Padua, lingkungan 2. Basar 13 Juli 2025, lingkungan Santa Teresia dari Avila. Kolektor pada hari Minggu lalu 29 Juni 2025, kolektor pertama sebesar Rp1.600.000 diserahkan untuk paroki. Kolektor kedua sejumlah Rp2.300.000, 20%-nya sejumlah Rp460.000 untuk paroki, 80%-nya sejumlah Rp7.840.000 untuk stasi. Kolektor ketiga sejumlah Rp500.000 untuk panitia pesta pelindung 50 tahun Santo Fransiskus Assisi pada bulan. Diadakan misa dan adorasi penyembuhan pada hari Jumat 18 Juli 2025 jam 5 sore sampai selesai di Gereja Santo Fransiskus Assisi Paroki Pasar 6 pada bulan. Mohon kehadiran Tuhan. Stasi juga sudah mempunyai kris kode QR untuk memudahkan umat yang mau berpartisipasi dengan upaya digital membantu pengembangan stasi sumbangan kepada stasi kita di Johor. Sudah diinformasikan juga kepada SPPL agar dikomunikasikan ke seluruh umat. Terima kasih kepada Pastor David Barus Provincial yang telah memimpin perayaan kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada petugas liturgi Mestina, PLBKS, organis dan seluruh umat. Demikian pengumuman. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita akhiri PKS ini dengan memberkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian
Tuhan mendengar kita semua. Selamat hari Ibu.